Pengurus dari Masjid Jami Al-Ikhlas yang baru saja menyampaikan kalimat tasyakur secara kolektif, Bang Syuaib dan yang lainnya, juga guru-guru yang hadir malam hari ini. Ada Ustaz Muhammad, ada Ustaz Abdul Hidayat yang guru dan orang tua kita, Bapak Ustaz Haji Abdul Rajab, orang-orang tua, guru-guru kita, mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Jamaah sekalian yang kami hormati, ini malam muludah, besok malam pengajian. Haji enggak? Oh, jadi rapel. Oh, iya. Jadi malam hari ini muludan, besok kan biasanya taklim, tapi besok libur, rapel malam hari ini. Amplopnya dirapel nggak? Canda, jangan dipikirin. Jamaah sekalian, alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah kota Jakarta, di perkampungan kayak gini, kita masih menyenandungkan selawat kepada Rasulullah SAW. Memuji Rasul itu bukan sekarang doang. Memuji Rasul itu sejak Rasul masih ada. Banyak orang yang memuji Rasul, sampai ada dalam satu riwayat sahih hadisnya, orang memuji Rasul dibagi sorban sama Rasul. Saking apanya? Saking girang. Orang memuji Rasul di depan Rasul, nih sorban buat lo. Saking apanya? Ini kalau dia ada Rasulullah, kalau beliau hadir, beliau girang. Kenapa kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita juga kalau dipuji buat-buatan. Coba dah kita dipuji, ya mantap banget abang-bang gitu. Ya, banyak pujian-pujian, tapi ada ujungnya kalau kita. Mantep baju, mantep ini, sepatu mantep, ada duit sama 200.000. Ngomong-ngomong ya, datang ya. Kita memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mudah-mudahan ujian kita akan membuat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi senang gembira, dan itu menjadikan wasilah mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, udah ada makanan? Udah ada? Oh, buahan ada? Ya, nikmati apa yang ada. Sehat, Bu? Sehat enggak? Sehat enggak? Buktinya sehat mana? Datang. Datang ini buktinya sehat. Amin nggak datang, uyeng malah buah tuh. Uyeng katanya malahnya. Pengamas bang uyeng, masih ada muda nggak datang, uyeng malah buah. Kayak dicocokin. Ngapa emang? Belum lihat cemerlang, terus minggu. Nggak lihat duit cepetan yang uyeng. Nggak datang dia di rumah. Kenapa? Nggak sehat. Alhamdulillah kita sehat, ya nggak? Makanya bisa hadir.
di majlis seperti ini bukan hanya sehat tapi afiat. Itu tadi beliau ngomongin pembawa dalam keadaan sehat walafiat. Sehat badannya, kakinya bisa jalan. Sehat mulutnya bisa. Itu bisa udah habis dua. Lu kan sehat. Coba kau sakit gigi. Bu, masih ada itu buahan. Makan. Entar kalau lagi sakit susah makan. Sakit jadi dibeliin sama tamu. Gigi lagi sakit. Sekarang sehat. Apa sehat? Berguna mulutnya. Gunain mulutnya itu. Gunain buat apa? Buat makan. Jangan dibawa pulang dulu. Jangan dibawa pulang dulu. Makan dulu. Ntar kalau ada sisanya baru bawa pulang. Ya, kalau di masjid mah nggak basa basi. Di masjid mah punya kita semua udah. Masih ada sisanya bawa pulang. Kecuali kalau di rumah orang kudu nungguin sama yang punya rumah ngomong. Kalau di rumah orang, Pak, yang masih ada silakan bawa pulang. Halal kita tempeng halal. Kalau yang punya rumah nggak ngomong haram. Kamu punya dia itu. Itu kan makanya punya dia. Ngapa lagi bawa pulang nggak disuruh? Kalau di masjid punya rame-rame, bawa pulang masih ada. Sehat bu, sehat. Alhamdulillah. Habis sehat minta afiat. Afiat. Bikfirli warhamni wajibulni warfani warzuqni wadini wa'afini. Itu ada doa kita setiap kita sholat agar kita diafiatkan. Apa afiat itu? Badannya bukan dipakai doang, tapi badannya mau ibadah. Ini malam bener tuh pembawa acara tadi ngomong dalam keadaan sehat afiat. Yang gak datang sehat doang, nggak afiat. Yang gak datang kakinya jalan ke sono kemari, dia ke masjid, berarti sehat, tapi tidak. Ya. Ini benar ngomong nih. Kaki punya, dijaga ke sono kemari, ke masjid, agak nyampe, berarti sehat tidak. Awas tuh, benar ini. Ada yang model begitu bu? Ada nggak? Model begitu. Dijaga nyampe kemana tahu, pergi menyampe kemana tahu, giliran pengajian di sini malah kagak nyampe, giliran sembahyang kagak nyampe, berarti itu sehat tapi tidak. Kenal kebo? Kebo punya kaki nggak? Bisa jalan nggak kebo? Bang kebo punya kaki nggak? Bisa jalan? Nyampe ke masjid kebo? Berarti yang kakinya jalan ke sana kemari bisa, tapi nggak pernah ke masjid berarti kebo. Sama kita nih. Emang pernah kebo ke masjid? Enggak kan? Ibu punya laki kayak gitu bu, punya laki kayak gitu bu. Masjid Ka'bah, ngapain kakak? Jangan kamu mau nyampe, bilang mau jadi nggak bisa perlu. Berarti itu sama juga. Nah ibu mau jadi nggak, berarti mau jadi siapa? Ya, alhamdulillah sehat wal. Ya, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak Ibu Saudara. Alhamdulillah zikir sudah dibaca tadi sama Wan. Kita ikut bareng-bareng. Kita baca subhanallah, alhamdulillah. Kita baca la ilaha illallah. Berarti kita sudah melafazkan zikir. Berarti saya tanya, zikir itu disuruh apa dilarang kita zikir? Disuruh. Sebutlah nama Allah. Di mana?
bukrotan wa asila, pagi dan sore zikir disuruh sama Allah. Zikir ada ayatnya dalam. Benar nggak? Satu. Kedua, mendengarkan, membaca Al-Quran. Silakan apa disuruh? Lebih bacain Al-Quran tadi. Kita dengerin. Yang baca Ustaz. Yang baca dapat pahala. Yang dengerin disuruh nggak baca Quran? Disuruh. Betul kan saya ngomongin? Ya. Yang ketiga, ini perlu diberi. Berarti ada orang yang mengeluarkan. Niatnya apa? Sedekah. Sedekah disuruh apa dilarang? Disuruh kan? Tadi kita baca selawat. Bahkan ada yang niup timbring. Timbring ini saya masih hidup. Bapak saya udah nabung jilian. Tidak. Pokoknya ketika anak itu menabung timbring, saya ingat bapak saya. Udah cuma saya yang seperti itu, tapi saya nggak bisa. Ya. Orang tua saya kalau pulang bulan itu robana isinya nasi, ramen, tawar, itu isinya. Jadi dulu kan kagak ada apa tuh? Kagak ada rumah, kagak ada plastik. Jadi bapak saya itu kalau pulang bulan robana isinya berkah. Dulu saya bangun makan dulu. Jadi mana kita makan ramen kalau pulang bulan? Dulu. Ini gede begini, lantaran makan berkat mulu. Kenapa? Pokoknya saya dia sedih, tapi kira ada yang nurutin bapak. Membaca sholawat dilarang apa disuruh? Dan disuruh. Kumpul, ketemu, ya, ketemu siapa? Ketemu yang lain, berarti silaturahmi. Perintah apa larangan silaturahmi? Berapa? 5 macam kita lakukan di sini. Semuanya perintah Allah. Kenapa ada yang tak boleh? Mana alasan mengatakan maulid bid'ah? Mana alasannya? Dengar. Jadi ngomong apa berdoa. Isinya udah kita sebutkan tadi. 5-5-nya nggak ada yang dilarang sama Allah. Kok kenapa muludan nggak boleh? Kok kenapa muludan bid'ah? Kok kenapa yang muludan masuk neraka? Ayo jawab. Kenapa dia banyak? Ayo dah. Kok kenapa dia bilang yang muludan masuk neraka? Yang kita baca, yang kita lakukan ada 5 sepakat semuanya. Itu semuanya perintah Allah, perintah Rasul. Maka benar, maulid ini adalah ihya'u sunnati Rasulillah. Maulid ini adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu beli sendiri, ini bulan serat, aku beli sendiri. Air cup. Kalau Abi mungkin saja kita memang beli saya kalau enggak, Habib kalau enggak, mungkin jelek. Itu bedanya Habib menghukum itu. Ya. Enggak ada larangan maulid itu, bahkan sunnah Rasul di dalamnya. Kenapa? Kita udah berada tadi 5 hal yang ada di dalam ini. Kan mahal. Esinya mulu dan isinya ada itu 5. Bener kan saya ngomong itu? Bener kan? Nah, maka mereka nanya, kita melakukan 5 perbuatan bagian dari perintah Allah, bagian dari sunnah Rasulullah, li'ihya'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Habis jam berapa nih? Kalau jam 2 kurang dikit nih. Belum? Ya. Benar. Yang kedua, dengerin. Ini saya jarang ngomong begini nih. Sambil marah-marah jarang ngomong begini. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 114. Lihat, yang punya handphone yang ada datanya lihat Al-Baqarah 114. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 114. Waman utawi sapa wong mengerti ya? Waman adapun siapa berarti orang nih. Man itu lil akil. Siapa azlamu, orang yang paling zalim. Zalim zalim. Azlamu kabaro besar, akbaru ya kan? Ingat nih, hasanah bagus, ahsanu waman azlamu, siapa orang azlamu yang paling zalim. Siapa orang yang paling zalim? Mimman mana'a masajidallah, orang yang melarang di masjid ayyuzkara fi hasmu, melarang orang menyebut nama Allah, melarang orang berzikir di masjid, membilang orang zikir di masjid bid'ah, enggak boleh. Orang yang paling zalim. Ayat ini mau diapain sebenarnya? Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah ayyuzkara fi hasmuhu wa sa'a fi kharabiha. Yang kedua enggak mungkin. Yang kedua orang yang merubuhkan masjid enggak ada orang yang merubuhkan masjid. Tapi orang yang melarang zikir, orang yang paling zalim menurut ayat ini. Bukan, kan bukan ini surat Al-Baqarah. Dia ada gunanya telepon. Ada kembali. Oh, tidak datang ke dunia. Yang paling zalim kata Allah, kalau ada orang yang melarang zikir di masjid. Kita mulu dari ini jadi zikir kok. Mereka nggak melarang, cuma bilang bid'ah, sama juga. Nah iya kan? Mereka nggak melarang karena masih sedikit. Mereka nggak melarang karena masih lemah. Ntar kalau dia udah kuat, kalau dia udah berkuasa, bukannya dia bilang bid'ah apa? Kagak boleh. Kita lagi Allah Rasulullah Muhammad, speakernya diambil. Kalau dia udah apa? Besok kita bilang pastinya kalau di masjid ini yang jadi penelitian, yang jadi pengurus mereka kita apa? Kira-kira boleh nggak kita mengundang? Lagi larang. Sementara orang yang melarang, nih, berzikir itu artinya mengingat nama Allah. Berzikir itu adalah menyebut nama Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu banyak kan? Udah. Berselawat itu berzikir juga. Nih, berzikir itu menyebut nama Allah. Orang zikir nggak mungkin berselawat. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sebut nggak nama Nabi? Enggak. Coba kita sebut begini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebut nggak nama Allah? Sebut. Allahumma Allah. Kita menyebut nama Nabi,
menyebut nama Allah, berarti sholawat itu sama juga. Sholawat itu sama juga. Kalau ada orang melarang sholawat di masjid, kalau ada orang bilang nggak boleh sholawat di masjid, berarti itu orang melarang zikir di dalam masjid. Berarti memang aslam. Buka ayatnya bapak saya. Ya. Sampai capek saya ngomong. Tapi gimana sih? Gimana sih bentuknya? Kalau nggak mau, kalau nggak setuju siapa juga Pak dijelek-jelekin, dimarah-marahin, dia akan marah. Dan gua begini masuk neraka. Lah kalau gua yang zikir, yang tahu, yang baca sholawat neraka, itu surga buat siapa? Buat siapa ke surga? Buat lu doang. Mengkel doang yang punya surga. Lu doang yang masuk surga. Saya mau menggunakan lagi nih di jalan kau makin lagi makan media ya. Jadi malam hari ini dari saya mau makan juga sengaja emang biar tegas, biar data kalau ngomong ya. Kenapa? Ini ayat surat Al-Baqarah ayat 114. Waman adzlamu mimman mana masajidallah ayyuzkara fiha ismuhu. Siapa orang yang melarang? Ya sekarang mungkin Pak yang melarang. Cuma ngomongnya begitu ngomongnya. Ya sampai juga hal itu banyak. Ya. Yang kedua, yang orang yang paling zalim wasa'a bil kharabiha. Memang ini ayat tadinya awalnya ini ayat asbabun nuzulnya Rasulullah boleh sholat di Masjidil Haram, Rasulullah boleh berzikir, itu asalnya. Kemudian ada seorang raja di Konstantinopel yang merobohkan masjid. Ini ayatnya. Dalam itu ayat itu ada, maka sekarang apa pakai? Lah pakai dong. Ya, ada orang yang melarang orang zikir di masjid. Ya, ada orang yang melarang orang zikir di jalanan. Ada melarang. Oh boleh itu bid'ah, melarang dia. Ternyata menurut Allah konsepnya itu apa? Al-Islamu orang yang paling zalim. Nah, kalau orang yang paling zalim, sebaliknya orang yang paling apa? Kebalikan dari zalim, baikan. Kebaikan dari zalim apa? Berarti yang hadir di sini adalah orang yang paling baik. Kita mau apa aja? Kalau kita belajar ya, maka mudah-mudahan kita malam hari ini biasa kita kerjain. Ingat dengan gara-gara ngomong ini, gara-gara pemain begini, gara-gara kemudian begini, bukan. Ya, bukan. Emang mau begini. Ini masalah kata ada kemudian begini, jangan begitu dong. Ya tetapkan di sini kita sedikit. Terus di sini kita baca selawat besar atau gedenya, itu nggak punya kemana lain. Jangan dibuang-buang solo. Tapi dia pas kata buang kan. Jangan begitu. Gua nggak demen ngomong gitu. Ya. Saudara, Saudara tahu, malamnya undang lagi gue ya, udah terserah. Saya ngomong di tugas begini soalnya, dan dia hanya bangunan di sini. Ya, mohon maaf ini lagu saya begini. Mohon maaf. Kompresin lagi bantuan dah. Ya, saya mau bersama ya, udah bersama lagi, bersama. Nah, semuanya Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya Bu. Mudah-mudahan senantiasa diberi syafaat